Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something wrong with you. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Mukhtar dengan NPM 0227241108 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3A. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu keuangan dan perbankan syariah, prinsip-prinsip serta praktiknya. Jadi teman-teman, keuangan syariah bukan hanya sekedar sistem bebas bunga, tetapi sebuah sistem yang mengandalkan keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap transaksi. Sistem ini berkembang pesat tidak hanya di negara-negara mayoritas Islam, tetapi juga di pusat-pusat keuangan dunia seperti London, Dubai, serta Kuala Lumpur. Nah, mari kita bahas bersama secara mendalam dan berstruktur. Dalam dunia keuangan modern, lembaga keuangan berperan penting dalam penghubungan pihak memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun sistem keuangan konvensional seringkali menimbulkan ketimpangan, spekulasi, dan ketidakadilan ekonomi. Sebagai respon terhadap hal itu, keuangan syariah hadir sebagai sistem alternatif yang berlandaskan syariah Islam dengan prinsip utama tidak ada riba dan tidak ada maisir. Artinya keuangan syariah mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, transparan, dan saling menguntungkan. Baik, selanjutnya landasan teori keuangan syariah. Apa sih keuangan syariah itu? Keuangan syariah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengolahan dana yang dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum Islam. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, yang stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam keuangan konvensional, orientasi utama adalah memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam keuangan syariah orientasinya adalah mencapai keberkahan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam dunia keuangan modern, lembaga keuangan berperan penting dalam menentukan pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana. Namun sistem keuangan konvensional sering kali menimbulkan ketimpangan, spekulasi, dan ketidakadilan ekonomi. Sebagai respon terhadap hal ini, keuangan syariah hadir sebagai sistem alternatif yang berlandaskan syariah Islam dengan berprinsip utama tidak ada riba, tidak ada fahar, dan tidak ada maisir. Artinya keuangan syariah mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, transparan, dan saling menguntungkan, bukan hanya tentang uang, tetapi tentang membangun kesejahteraan dan keberlanjutan dalam masyarakat. Keuangan syariah bersumber dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran yang menegaskan larangan terhadap riba dan mendorong perdagangan yang adil. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Dan yang ketiga adalah imaj dan kias sebagai sumber hukum yang digunakan untuk merumuskan produk keuangan modern sesuai syariah. Dengan 3 pilar ini, sistem keuangan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tujuan ekonomi syariah terbagi atas 4, yaitu mewujudkan keadilan distributif agar kekayaan tidak menumpuk pada gelintir orang yang menjamin kepemilikan yang sah dan produktif, mendorong aktivitas ekonomi real dan melarang spekulasi, membangun stabilitas ekonomi dan berkelanjutan. Semuanya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luar.
Landasan filosofis sistem keuangan syariah bersumber dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran yang menegaskan larangan terhadap riba dan mendorong perdagangan yang adil. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Dan yang ketiga adalah imaj dan kias sebagai sumber hukum yang digunakan untuk merumuskan produk keuangan modern sesuai syariah. Dengan 3 pilar ini, sistem keuangan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa aktivitas produktif. Dalam konteks modern, bunga yang dibebankan oleh bank konvensional dianggap termasuk dalam kategori riba. Islam melarang riba karena menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan pengguna modal. Sebagai penggantinya, sistem syariah menerapkan akad bagi hasil seperti mudarabah dengan musyarakah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Yang kedua adalah larangan qarar. Qarar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Misalnya, menjual barang yang belum jelas wujudnya, harganya, atau waktu penyerahannya. Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus jelas, transparan, dan memiliki akad yang sah. Yang ketiga adalah larangan maisir. Maisir berarti spekulasi atau perjudian, aktivitas ekonomi yang didasarkan pada untung-untungan tanpa nilai real dilarang dalam Islam. Karena itu, transaksi derivatif spekulasi seperti judi falas atau saham berisiko ekstrem tidak diperbolehkan. Keuangan syariah mendukung aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Yang keempat adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam sistem syariah, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Tidak boleh ada satu pihak yang mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko. Keadilan di sini tidak berarti semua pendapatan hasil yang sama, tetapi sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing. Yang kelima adalah prinsip kemaslahatan. Semua kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan. Keuangan syariah mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya untuk mencari laba, tetapi juga memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan implementasi nyata dari teori keuangan syariah. Bank syariah berperan sebagai lembaga mediasi yang menyalurkan dana masyarakat melalui mekanisme yang halal. Perbedaan dengan bank konvensional. Mari kita lihat perbedaannya secara sederhana. Bank konvensional memberikan bunga tetap, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil atau nasabah. Hubungan nasabah dengan bank konvensional adalah kreditur dan debitur, sedangkan dalam bank syariah adalah mitra usaha.
Orientasi bank konvensional adalah profit murni, sedangkan bank syariah berorientasi pada keuntungan dan keberkahan. Dan yang paling penting, bank syariah diawasi dengan Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan semua kegiatan sesuai prinsip Islam. Tujuan bank syariah: bank syariah tidak mengejar keuntungan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat, menghindari praktik keuangan yang tidak adil, menyalurkan dana ke sektoran produktif dan halal, menjadi saran pemerintahan ekonomi umat. Selanjutnya adalah akad dan produk perbankan syariah. Dalam operasional, bank syariah menggunakan akad-akad syariah, yaitu perjanjian hukum Islam yang mengatur hukum antar bank dan nasabah. Yang pertama adalah akad bagi hasil atau mudarabah. Mudarabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengolahan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah: kedua pihak bersama-sama menyertakan modal dan keuntungan maupun risiko dibagi secara proporsional. Yang kedua adalah akad jual beli atau murabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga keuntungan dan disepakati. Salam. Pembelian barang dengan pembayaran di muka, sedangkan barang yang diserahkan kemudian istisna. Akad pemesanan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran terhadap. Yang ketiga adalah akad sewa dan jasa. Ijarah: akad sewa menyewa untuk memperoleh manfaat dari suatu aset. Ijazah muntayib adalah sewa yang diakhiri dengan kepemilikan mirip legis dalam sistem konvensional, namun tanpa riba. Yang keempat adalah akad sosial. Bank syariah juga memiliki peran sosial melalui akad kekhasan, yaitu meminjam tanpa imbalan untuk memperlukan darurat atau sosial. Selain itu, bank syariah turut mengelola zakat, infak atau wakaf produktif untuk memperdayakan ekonomi umat. Selanjutnya adalah praktik perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank ini lahir dari inisiatif Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah dan masyarakat muslim. Selain itu, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat. Krisis moneter tahun 1998 menjadi momen penting karena sistem perbankan syariah terbukti lebih tertahap, gejolak dibanding bank konvensional. Kini sistem perbankan ganda atau dual banking sistem telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Struktur lembaga syariah di Indonesia terdapat 3 lembaga. Yang pertama, Bank Umum Syariah, unit usaha syariah dari bank konvensional dan pembiayaan masyarakat syariah. Ketiga, diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan Dewan Syariah Indonesia. Pertumbuhan dan kinerja aset bank syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Kontribusinya terhadap total aset perbankan nasional kini telah melebihi 7% dan terus bertumbuh seiring meningkatnya
kesadaran masyarakat, dan pentingnya keuangan halal. Selanjutnya adalah tantangan dan prospek. Walaupun pertumbuhan pesat, industri keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utamanya yaitu literasi yang masih rendah. Industri keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama yaitu literasi yang masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Keterbatasan SDM ahli syariah diperlukan tenaga profesional yang memenuhi fisik malah sekaligus ilmu keuangan modern, inovasi produk. Bank syariah perlu menghadirkan produk yang kreatif, kompetitif, dan mudah diakses oleh masyarakat luar. Transformasi digital. Tantangan utama yaitu literasi yang masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Keterbatasan SDM ahli syariah diperlukan tenaga profesional yang memenuhi fisik malah sekaligus ilmu keuangan modern, inovasi produk. Bank syariah perlu menghadirkan produk yang kreatif, kompetitif, dan mudah diakses oleh masyarakat luar. Transformasi digital. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan implementasi nyata dari teori keuangan syariah. Bank syariah berperan sebagai lembaga mediasi yang menyalurkan dana masyarakat melalui mekanisme yang halal. Perbedaan dengan bank konvensional. Mari kita lihat perbedaannya secara sederhana. Bank konvensional memberikan bunga tetap, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil atau nasabah. Hubungan nasabah dengan bank konvensional adalah kreditur dan debitur, sedangkan dalam bank syariah adalah mitra usaha. Orientasi bank konvensional adalah profit murni, sedangkan bank syariah berorientasi pada keuntungan dan keberkahan. Landasan filosofis sistem keuangan syariah bersumber dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran yang menegaskan larangan terhadap riba dan mendorong perdagangan yang adil. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Dan yang ketiga adalah imaj dan qiyas sebagai sumber hukum yang digunakan untuk merumuskan produk keuangan modern sesuai syariah. Dengan 3 pilar ini, sistem keuangan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kalau ekonomi dan efisiensi, masih banyak bank syariah berskala kecil yang perlu menguatkan modal, prospek ke depan, namun di balik tantangan tersimpan peluang besar. Hukum pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sangat kuat. Industri halal tumbuh pesat, membuka peluang pembiayaan syariah di sektor pariwisata, makanan, dan fashion show. Munculnya finance syariah memperluas akses keuangan digital yang halal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki pasar potensial yang luar biasa. Keuangan syariah di masa depan sangat cerah. Selanjutnya adalah
prinsip syariah dalam praktik. Agar operasional lembaga keuangan tetap sesuai syariah, ada 3 mekanisme utama yang harus dijalankan. Akad yang pertama adalah akad yang sah dan jelas. Setiap produk keuangan harus memiliki dasar akad yang disetujui oleh DSN dan MUI. Transparansi dan akuntabilitas. Bank syariah wajib melaporkan seluruh kegiatan keuangannya dengan jujur serta terbuka. Kepatuhan syariah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan tidak ada unsur riba, ghar, atau maisir. Selain itu, Bank Syariah juga berperan dalam kegiatan sosial melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah integritas dengan keuangan. Keuangan syariah dan konsep keuangan berkelanjutan memiliki semangat yang sama. Keduanya menegakkan tanggung jawab terhadap manusia di lingkungan. Bank syariah ini terlibat dalam pembiayaan energi terbarukan. Mari kita lihat perbedaannya secara sederhana. Bank konvensional memberikan bunga tetap, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil atau nasabah. Hubungan nasabah dengan bank konvensional adalah kreditur dan debitur, sedangkan dalam bank syariah adalah mitra usaha. Orientasi bank konvensional adalah profit murni, sedangkan bank syariah berorientasi pada keuntungan dan keberkahan. Di area finance, bank syariah perlu beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan. Skala ekonomi dan efisiensi masih banyak bank syariah berskala kecil yang perlu menguatkan modal. Prospek ke depan, namun di balik tantangan tersimpan peluang besar. Hukum pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sangat kuat. Industri halal tumbuh pesat, membuka peluang pembiayaan syariah di sektor pariwisata, makanan, dan fashion show. Munculnya finance syariah memperluas akses keuangan digital yang halal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki pasar potensial yang luar biasa. Keuangan syariah di masa depan sangat cerah. Selanjutnya adalah prinsip syariah dalam praktik. Agar operasional lembaga keuangan tetap sesuai syariah, ada 3 mekanisme utama yang harus dijalankan. Akad yang pertama adalah akad yang sah dan jelas. Setiap produk keuangan harus memiliki dasar akad yang disetujui oleh DSN dan MUI. Transparansi dan akuntabilitas. Bank syariah wajib melaporkan seluruh kegiatan keuangannya dengan jujur serta terbuka. Kepatuhan syariah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan tidak ada unsur riba, ghar, atau maisir. Selain itu, Bank Syariah juga berperan dalam kegiatan sosial melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah integritas dengan keuangan. Keuangan syariah dan konsep keuangan berkelanjutan memiliki semangat yang sama. Keduanya menegakkan tanggung jawab terhadap manusia di lingkungan. Bank syariah ini terlibat dalam pembiayaan energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, serta UMKM hijau. Dengan demikian, sistem keuangan syariah bukan hanya relevan secara agama, tetapi juga
selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Jadi teman-teman, dari seluruh pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa teori keuangan perbankan syariah merupakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga nilai normal sosial. Keuangan syariah menegakkan 3 keadilan. Yang pertama adalah keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, perbankan syariah telah menjadi instrumen penting dalam mendukung ekonomi nasional yang telah inklusif dan beretika. Tantangan masih banyak, tetapi dalam dukungan masyarakat, pemerintah, dan inovasi teknologi, keuangan syariah dapat tumbuh menjadi pilar utama ekonomi di masa depan. Semoga pemahaman kita tentang teori dan praktik keuangan syariah semakin kuat, dan semoga sistem ini terus berkembang membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Baik, mungkin sekian video saya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.